masjid, takmir musola, salajeng rumah ngaji Imam Syafi'i lan samudayanipun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat. Tansah pinaringan rezeki ingkang berkah, putra-putri ingkang sholih sholihah, rezeki ingkang lancar, harta ingkang kathah, nambah omah nambah sawah, menawi gadah utang mugi-mugi enggal-enggal kok paling batek ya. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang tansah minulya niki sambil santai sambil ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki kula asal nyomot mawon kitab teng mobil. Naminipun kitab Khosaisul Muhammadiyah. Artinya adalah senengnya, istimewanya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng, bahagia, dan sangat rileks, sangat santai, sangat gurih. Nek cara kula sangat gurih. Yang pertama kenapa? Khosaisu amatun lil ummatil Muhammadiyah. Keistimewaan secara umum menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bisa mensyukuri rasanya sehat ketika pernah tahu rasanya napa? Kita bisa ngerasakan bahagia kalau pernah tahu ada perbandingan rasanya sedih. Kita ini bisa nicipi makanan enak ya kalau dong pas lagi sehat, pas lapar, betul napa betul? Alias segala sesuatu butuh perbandingan. Lah agar kita tambah syukur, tambah seneng, tambah bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita itu butuh perbandingan. Wong kong ini kok memang harus dibandingkan ini. Ini perlu diketahui bahwa umat-umat zaman terdahulu itu memiliki isr. Isr itu adalah tata aturan yang berat. Lah umat Nabi Muhammad SAW itu raf'ul isri. Tata aturan yang berat itu telah dicabut. Contoh napa? Yang pertama, umat-umat zaman terdahulu itu qat'u maudhi'in najasah. Kalau segala sesuatu terkena najis, itu bagian yang terkena najis disuruh dipotong. Itu umat zaman terdahulu. Jadi kalau ada baju najis, kena kencing atau apa, bagian najisnya itu potong, disobek. Wong zaman biyen. Begitu lahirnya Nabi Muhammad menjadi gampang. Kalau kena najis, kalau kotor tinggal Jadi kita ini menangi enak ceritanya. Menangi enak. Bahkan di sini disebutkan ya. Kana yajibu qad'u ma asabathun najasah walau kana minal jismi i'timadan ala zahiri riwayat ila akhirih. Kanu idza asabal baul jasada ahadihim qata'u ma asabahul baul minhum. Sampai kalau ada najis nempel di tangan, itu tangannya itu disuruh dipotong. Zaman kita hanya butuh Masya Allah.
Ada yang menyebutkan yang dimaksud adalah bagian kulitnya saja yang dikerok. Ya malah angel mana kuwi. Angel mana itu? Lah kalau amma hadil umat fa innahu yakfi fi syariha fi mithli dzalik iraqatul ma' wa ghuslil mahalil faqat. Umat kita ini tinggal nek ada najis tinggal disuruh guyang saja. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ini juga penting sekali. Qatlun nafsi bitaubah. Orang zaman dahulu kalau melakukan dosa itu cara taubatnya adalah dibunuh atau bunuh diri. Angel betul. Kita nglakoni dosa tinggal napa? Taubat, membaca napa? Gurih banget kita ini. Urip menangi pena. Lebih detailnya begini, wadhalika annahum lama abadul ijl. Zaman dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, pada saat oleh Nabi Musa ditinggal, itu orang-orang pada nyembah patung pedet. Patung napa? Pedet. Lah terus kemudian bayyana lahum Musa alaihissalam tariqat taubati ba'dal azmi 'alaiha huwa ayyaqtulal bari minhum al mujrim. Jadi orang-orang yang kemarin melakukan dosa itu harus dibunuh oleh orang-orang yang tidak melakukan dosa. Lah dilelah sing misalnya sing nglakoni dosa sing lanang, sing boten dosa sing wedok, berarti sing wedok mateni sing. Kalau hari ini sejak lahirnya manusia mulia namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simple. Nek dosa yang dibutuhkan bukan saling bunuh tapi cuman disuruh napa? Taubat. Taubatnya membaca gurih napa mboten? Menangis seneng kita ini. Nomor 3, ini masih tak terangkan lagi. Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Orang zaman dahulu kalau melakukan dosa itu langsung akan tersingkap konangan langsung. Gambarannya pripun? Faqad kanu banu Israil idza adnaba ahadim damban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajitu maktuban ala babi tari fulanun fa'ala kada wa kada. Ana wong zaman biyen nglakoni dosa, melakukan dosa, itu pagi-pagi pintu rumahnya sudah ada tulisan. Iki sing duwe omah jenengane Pak siapa gitu, mambengi bareng nglakoni dosa. Dan dosanya didetailkan tertulis di situ. Ngintik. Umpamane. Pagi-pagi ini wong zaman biyen kados niku. Zaman Bani Israil. Wah nek saya iki terus isi pintu rumah apa ora tulisan tok kaya koran nek zaman saiki. Gini mboten. Ada seorang istri melakukan dosa. Pagi-pagi di pintu rumah langsung tertulis pemilik rumah ini yang perempuan tadi malam melakukan dosa, mengambil uang di kantong. Walah ya terus ngeri tenang. Betul atau tidak? Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ammal ummatul Muhammadiyah, adapun umatnya Nabi Muhammad, setelah lahirnya manusia yang paling membahagiakan, setelah lahirnya manusia terbaik itu, fa innallaha tafadhala alaihi bisitri. Sejak kala lahirnya Nabi Muhammad, setiap orang yang berdosa ditutup sama Allah. Orang hari ini melakukan dosa, teman kanan kiri, samping kanan kiri tidak ada yang tahu. Betul atau tidak? Wong iso dilimpe nganggo HP kok. Nek dong pas lagi ora ana wong sing ditonton dangdutan sing ora pati nganggo klambi, begitu ana kanca lewat ganti pengajian kok. Set. Oh. Ya ora konangan. Enggak konangan. Kalau orang zaman dulu langsung konangan. Langsung ketahuan. Karena di pintu rumahnya
komplit kelihatan. Wa yara dzalikal khas wal 'am. Dan semua orang bisa tahu tulisan tersebut, walaupun itu orang umum atau orang yang sama sekali tidak ada hubungan sekalipun, orang khos maupun orang umum bisa tahu. Jadi corono wong tua membengi lakon itu so anake ngerti. Aduh, isin. Betul atau tidak? Masya Allah. Malu. Lah sejak lahirnya Nabi Muhammad langsung turunlah satu ketentuan dari Allah, kama tsabata an Rasulillahi annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu dosanya pasti diampuni. Enak atau enak? Gurih atau gurih? Senang enggak ada Nabi Muhammad? Tapi ada pengecualian. Ilal mujahirin. Semua diampuni dari umatnya Nabi Muhammad kecuali al-mujahirin. Siapa mujahir? Jenengan kertas mujahir napa mboten? Napa? Ikan mujahir. Mujahir apa kakap? Mujahirin itu adalah orang yang dia terang-terangan atau nyerita-nyerita dosane. Di sini digambarkan wa inna minal mujahirin, ya, ay'amalar rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah taala fayaqul ya fulan hamiltul bariyah kadza wa kadza. Gambaran mujahir, orang yang nerangke dosa, sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni, mambengi nglakoni dosa atau kemarin atau lusa atau tahun lalu melakukan dosa, kok dadak dicerita-ceritake. Aku wis tahu lho. Nek sing kono aku wis tahu, sing kono aku ya wis tahu. Nek ana sing burung aku sih iki gelem janjane. Tapi aku wis marem. Orang yang menceritakan dosa seperti itu sebenarnya kemarin itu sudah diampuni oleh Allah. Gara-gara dicerita-ceritake seperti itu malah ditulis kembali. Itu namanya mujahir. Jadi jangan seneng nyeritakan dosa, nyeritakan salah pun rahasia Gusti Allah pun nutupi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Ini nomor 3, sekarang nomor 4. Betapa gurihnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'akhidatu bihadithin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Orang zaman dahulu Pak, Bu, gerentek tok. Gerentek itu bahasa Indonesia apa? Terbersit. Walaupun belum terlaksana, sudah langsung tertulis terkena siksa atau sudah langsung ternilai sebagai orang berdosa. Jadi misalnya ono tonggo lewat nganggo mobil apik, mobilnya paling kredit tak. Langsung ketulis nih. Kalau kita levelnya ngotori hati, belum sampai tertulis dosa. Kalau di zaman dahulu lihat HP ini HP, iki kayane penak iki nek tak. Nah, jiko baru niat tok langsung tertulis dosa. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW meniatkan sesuatu yang buruk, belum tertulis. Belum apa? Akan tertulis niat buruk tadi apabila sudah itu pun tertulisnya hanya 1. Setelah lo kok niat buruk tidak terlaksana, malah tertulis kebaikan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya duwe niat sing sae. Nah, disebutkan kalau engkau masuk ke sebuah perpustakaan, niati saja saya mau membaca seluruh kitab ini. Lah kok lebar kuwi kesandung mati, tertulis sudah membaca kitab segitu banyaknya. Alhamdulillah. Jenengan sing sepuh-sepuh niati mawon ngapal Quran, Bu. Urung nganti rampung kok mati seret, Allah datangkan malaikat yang ngajari panjenengan teng alam kubur sak apale. Gurih napa mboten? Seneng napa mboten? Menjadi umatnya Nabi Muhammad seneng atau tidak? Seneng banget. Ya Allah, gampang banget menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi
Pokoknya niat sing api-api tulis. Ono masjid lagi bangun, saya berniat saya yang akan memberikan seluruh keramik. Ternyata sesuk urung duit, sebenarnya urung duit, sebenarnya urung duit, sebenarnya urung duit, sebenarnya dilalah mati. Tertulis seluruh keramik panjenengan sing maring. Wah, gurih napa mboten? Senang atau tidak? Itu terjadi sejak kapan? Sejak lahirnya manusia paling mulia namanya Nabi Muhammad. Insyaallah. Jadi enak tok lah ceritanya dadi umat Nabi Muhammad itu enak tok. Masya Allah. Lagi di sini disebutkan termasuk taubat. Kalau tadi taubat yang besar adalah dengan cara dibunuh. Karena dosanya dosa apa? Besar. Kalau dosa itu hanya nempel pada salah satu anggota badan, di sini disebutkan wadzalika aidzan huwa tariqut taubah min jumlati minal ma'asi yakunu bi qat'il a'dha al khati'ati kal lisan fil kadhib. Ada lidah zaman biyen iki zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lidah kok berbohong. Kita pernah berbohong atau lumayan pernah? Pernah atau terhitung sering? Pernah lah itu. Itu sekali berbohong orang zaman dahulu lidahnya ditarik langsung dipotong nek kepengin di ngapura ngoten. Walah. Nek umune zaman saiki yo dhewe wis entek yo. Keteke surat turah blas malah yo. Itu sasi ora iso ngomong dhewe. Ya Allah. Wa faqil aini fin nadari lil ajnabiyah. Cara mentaubati mata adalah dengan diculek, diambil mata itu. Kenapa? Pada saat orang tersebut memiliki dosa berupa apa? Fin nadari lil ajnabiyah. Berarti artinya apa Ustaz? Nah, ketika ngelirik wong liya. Dadi ana sret, ki mau kae Cina apa Jawa ya ngono. Kuwi langsung cara tobatnya dinapake. Wah, yo angel tenan urip zaman biyen. Asli. Dan sangat gurih hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuh saya ngaji seperti ini pendek, ya simple dan biar nambahi rasa bahagia kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Lagi tahrimu istighalihim yauma 'idihim. Zaman dahulu diharamkan melakukan aktivitas pada saat hari raya. Hari rayanya orang zaman dahulu apa? Wa huwas sabt, yakni hari Sabtu. Hari Sabtu para nelayan itu dilarang bergerak, dilarang bernelayan. Lek dilalah pas hari Sabtu itu ikannya lagi banyak-banyaknya. Akhirnya apa? Karena hari Sabtu itu semestinya hari beribadah bagi orang Bani Israel zaman dahulu itu, lu kok malah mereka bernelayan padahal dilarang, langsung turun. Kunu kirodatan, jadilah kalian kera-kera yang hina. Om zaman dia. Lah kalau sekarang, amma ummatul Muhammadiyah, adapun kita, umatnya siapa? Umatnya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha ta'ala rafa'a anhum hadal isr. Allah mencabut aturan ini. Hari raya umat Islam yakni hari Jum'ah bebas, meh dagang sak kapoke. Sing penting pas Jumatan leren. Lebar Jumatan mulai lagi monggo. Meh ngelencer, meh tulan monggo. Kalau orang zaman dahulu pas hari Sabtu itu tidak bisa apa-apa seharian penuh. Kalau kita cuman disuruh Jumatan itu saja waktunya pendek dan itu hanya bagi siapa? Laki-laki itu saja Bu. Kalau maringi ngertos datang panjenengan niku mawon begitu bapak-bapak melebet masjid khotib naik bismika Allahumma ahya wa bismika amut roto niku Bu. Ndingkluk kabeh niku Bu. Khusyuk kabeh.
Niki jenengan mboten usah takleti. Bener ora Pak? Jawabannya leres. Oh. Apa meneh dilalah sing khotbah niku dawa. Wis ngene kurung rampung. Ngene kurung rampung. Ya Allah. Masya Allah. Itu pun tetap sah. Tetap napa? Jadi gurih atau tidak jadi umatnya Nabi Muhammad? Yang penting ampun omong-omongan pas lagi khutbah ngeten mawon nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Ini enak-enak banget ini. Lanjut. Al-mu'akhidatu 'alal khata' wan nisyan. Orang zaman dahulu mau itu keceplos, terlanjur dosa atau lupa berbuat dosa, terkena siksa. Orang zaman sekarang puasa lali mangan barang tek sak piring kelingan. Batal atau tidak? Tidak batal, tapi rekoso mengurung sempat ngombe kelingan barang. Ya Allah, dadi lemare malah kelabaan ra karo-karuan. Ngono rasa mangan moke jane ini separuh we karo wedange separuh jane. Ya Allah. Orang zaman dahulu lupa itu terhitung dosa. Orang zaman sekarang boten. Ya Allah. Kalau toh terhitung dosa, setiap ada dosa, tobatnya orang zaman sekarang adalah membaca apa? Ya Allah. Penak men dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Berikutnya orang zaman dahulu nih ya. Tahrimu ba'dit thayyibat minal at'imah. Orang zaman dahulu itu makanan-makanan enak justru diharamkan. Contoh napa? Teng mriki disebutkan kal ibil wal auzar wal bab dan sebagainya. Di sini disebutkan kaya bangsa-bangsa ya, wal baqar wal ghanam. Kaya bangsane sapi, kambing, pitik malah haram. Zaman saiki asal ora singa kowe kena dipangan. Ngene mboten. Bebas. Bebas. Kriteria haramnya sangat sedikit. Ana wong zaman saiki iki masyaallah gampang uripe. Aturan juga enak, ngene mboten. Lagi orang zaman dahulu itu hanya boleh salat ya, tahrimus salat alaihim illa fi mawadhi'an ila fi mawadhi' makhsusah, ila fi mawadhi' makhsusah. Ya, diharamkan sholat kecuali hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi wong kene itu sholatnya sudah ditertentukan di tempat ibadah ini. Lah kok lagi lungan misalnya ning Purwodadi atau ke Banjarnegara, pulang dulu. Kalau zaman sekarang Masya Allah nikmate ya Allah. Amal ummatul Muhammadiyah fa innallaha ja'ala lahal ard masjidan. Kalau umatnya Nabi Muhammad sholat dimanapun bisa. Karena setiap bumi Allah ini terhitung suci. Sebagaimana mas. Jadi wong saiki misalnya dolan ning Turki. Orang kudu Bali sholat nang Turki boleh. Kalau orang zaman dahulu lungan seret meh jam sholat. Pulang dulu ribet tirakan. Kenapa kok bisa mudah? Kenapa kok bisa senang? Itu semua adalah rahmat yang Allah berikan kepada manusia yang disebut rahmatan lil alamin, yakni sinten? Sinten sing rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini penutup sedikit lagi. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
Ini penutup ini. Biar kita tambah senang jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qasama hadil umat ila thalathati anwa. Umatnya Nabi Muhammad terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? Iling-iling nanti kalau ditanya, mau ngaji ini untuk apa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad terbagi jadi 3. Ya, yang semuanya itu senang bila dibandingkan umat zaman dibagi 3 itu siapa saja? Faminhum dhalimun linnafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Yang pertama adalah umat yang banyak melakukan zalim. Umatnya Nabi Muhammad sing akeh zalime. Ya, sing akeh zalim, akeh dosane. Wa minhum muqtasid. Ada lagi umatnya Nabi Muhammad sing sedengan. Sedengan niku di sini disebutkan dia adalah al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat. Dia melakukan perkara yang wajib, dia meninggalkan perkara yang haram, tapi yang sunnah-sunnah tidak begitu dilakukan, makruh-makruh kadang dilakukan. Ini orang yang kadang-kadang. Nek sing dolem mau kae sing wajib ora pati dilakoni, sing haram malah sering dilakoni. Terus wa minhum sabiqum bil khairat, yang nomor 3 adalah orang-orang yang sangat cepat dalam melakukan kebaikan. Ini orang melakukan wajib, meninggalkan haram, meninggalkan makruh, bahkan mubah pun ditinggalkan. Nah, yang mau saya terangkan ini qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabiqum bil khairat yadkhul jannah bighairi hisab. Umatnya Nabi Muhammad yang sangat cepat melakukan kebaikan ini masuk surganya tanpa hisab. Bun. Wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah. Wong sing sedengan-sedengan model-model kaya waan-waan kok ngene iki. Ya maca Quran tapi wong pengen sajus wis dilatih iki kurang piro to ya. Enten napa mboten? Biasane bapak-bapak napa ibu-ibu? Nah, ngono sih. Jadi Qurane nganti teles. Ya kadang-kadang pengen poso, ya puasa sunnah, kadang-kadang pengen puasa Senin, kadang-kadang pengen puasa Kemis gitu mboten. Isu-isu ditawani sarapan purun mboten. Kula kinten mboten purun. Lah kenging napa? Ya kantun lawuhe napa. Langsung lihat model-model kados iki. Ini orang tetap masuk surga bi rahmatillah, sebab rahmati Gusti. Wa dhalimu li nafsih, dan orang-orang yang melakukan dolim. Orang-orang yang melakukan dolim itu yo geger karo sedulur yo wis tau. Ninggal subuhan yo wis tau. Enten napa mboten sing cok ninggal subuhan? Enten napa mboten? Dan subuhan jam 7 enten napa mboten? Usolli fardhon subha. Subuh campur. Ini namanya orang zalim. Orang napa? Ya, kawanan lillahi ta'ala. Mana kawanan makmum lillahi ta'ala, jebule suami istri. Ini namanya orang zalim. Orang zalim. Wes monten. Walaupun demikian ternyata tetap yadkhulul jannah. Masuk napa? Surga. Dengan apa? Bi syafaati Sayyidina Muhammadin, dengan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Syaratnya pun enten kados sholawatan kados niki rawuh, mau sholawat senajan ngantuk-ngantuk, senajan semi pilih pidah ini ora apa-apa, muga-muga oleh syafaate Kanjeng Nabi. Senajan wis karo ndongok iki kaya wis meh udan. Alhamdulillah. Wis pokoke mugi-mugi angsal syafaate Kanjeng Nabi. Sing soleh ya mlebu swarga tanpa hisab. Sing sedengan mlebu swarga karena rahmate Gusti Allah. Sing model wagu-wagu kados kiambak niki. Wagu napa mboten? Tekon ora wagu piye? Jarene wis ngapura tapi nek kelingan jek kaya pengen balang sandal. Niku wagu napa mboten? Ya Allah. Istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wagu-wagu seperti ini asal mau istighfar, asal tetap sholat 5 waktu, asal tetap ngaji,
asal tetap sholawatan, insya Allah yadkhulul jannata bi syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa kazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa kami ya Allah. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.